Santapan Harian Rabu 9 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22 ayat 30 hingga pasalnya yang ke-23 ayat 11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati ini senantiasa tertuju pada kebenaran sabda-Mu ya Allah. Di dalam Kristus Yesus, Putra yang kudus, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 22 ayat 30 sampai 23 ayat yang ke-11. Namun kepala batalion itu ingin mengetahui apa sebenarnya yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan para anggota mahkamah agama lainnya berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Saudara-saudara, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Namun imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dilabur putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat dengan perintahmu untuk menampar aku." Mereka yang berdiri itu berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu, karena tahu bahwa sebagian dari mereka orang Saduki dan sebagian orang Farisi." Ia berseru dalam mahkamah agama itu, "Saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah pertengkaran antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui semuanya itu. Terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari aliran Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Pertengkaran besar pun terjadi sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah engkau harus bersaksi di Roma." Sahabat Santapan Harian, bukan sekali atau dua kali Paulus terancam karena ia bersaksi. Setelah rentetan peristiwa sulit yang ia hadapi, kini ia kembali diadili. Keingintahuan sang kepala batalion tentang apa yang sebenarnya dituduhkan kepada Paulus membuatnya kembali membawa Paulus ke hadapan mahkamah agama yang kini personilnya mencakup imam kepala, orang Farisi, dan orang Saduki. Dalam ketegaran hati Paulus, ia menyaksikan bahwa ia tetap hidup dalam hati nurani yang murni di hadapan Allah. Meski itu berbuahkan tamparan dari orang-orang yang berdiri di dekatnya.
Tidak mudah memang menyampaikan kebenaran di antara orang-orang yang tidak mau mendengarkan. Sebaik apapun kebenaran itu dinyatakan, mereka hanya akan mendengar apa yang mau mereka dengar. Keteguhan Paulus terlihat dari jawaban demi jawaban yang ia lontarkan. Ia tidak tergoyahkan oleh apa yang orang lain pikirkan ataupun ucapkan. Bagiannya adalah menyatakan kebenaran yang ia terima dari Allah dan yang ia pegang. Kekacauan yang terjadi karena perbedaan pandangan dan pertengkaran menjadi kesempatan bagi Paulus untuk dibawa kembali ke markas dan keluar dari segala keributan. Ada banyak orang yang mengelilinginya dengan tuduhan, tetapi pada akhirnya Tuhan sendirilah yang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu." Dunia mungkin menghakimi dan menolak kita. Namun, jika Tuhan berada di sisi kita, tidak ada yang perlu ditakutkan untuk meneruskan langkah kita. Layaknya Paulus yang diteguhkan untuk bersaksi di Yerusalem dan juga bersaksi di Roma, kita pun diteguhkan untuk bersaksi dan terus bersaksi dimanapun kita tinggal, bekerja, dan melayani. Peneguhan itu berlaku bagi setiap orang percaya. Jika kemarin Tuhan memampukan kita untuk melewati tantangan, maka hari ini dan esok pun Tuhan pasti akan memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan hidup ini. Hal yang penting bagi kita adalah tetap teguh hati untuk terus berdiri di sisi di mana Tuhan berada. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika badai permasalahan menerpa dan membuat kami merasa tawar hati, sedih dan juga lelah, kami mohon, ingatkanlah kami melalui Roh-Mu bahwa Engkau takkan pernah meninggalkan kami dan rengkuhan-Mu meneguhkan iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber kekuatan kami memohon. Amin.